Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara mahasiswa STIMI Karisma Makassar, Program Sarjana Sistem Informasi. Kita ketemu lagi di mata kuliah kita hari ini, Senin tanggal 8 ya, Senin tanggal 8 November 2021. I love Monday, ya. Walaupun pagi ini dari sejak tadi saya tunggu-tunggu matahari tidak kelihatan, mendung-mendung, tapi kita mesti tetap semangat. Ya, paling tidak kalau mendung ya kita nggak kepanasan. Oke, toh juga kita tidak beraktivitas di luar rumah karena kita masih kuliah online sampai hari ini. Ada rencana, tadinya sih maunya hari ini itu kita mau ngetes ruang kelas baru di kampus, ya. Tapi ruang kelas baru itu dipersiapkan untuk model pembelajaran hybrid dalam konteks online dan offline. Itu akan kelas kita itu bisa terselenggara dalam kondisi di mana mahasiswa ada yang online, ada yang offline. Cuman terakhir hari Jumat kemarin koordinasi sepertinya belum ready, ya. Masih ada kamera dan masih ada setting yang masih ada kamera yang belum lengkap, ya, masih ditungguin. Kemudian masih ada setting yang masih harus diatur lagi. Jadi tadinya kelas ini tuh mau saya bagi dua, ya. Saya mau umumkan hari Jumat, hari Jumat kemarin mau saya umumkan kalau nanti setengahnya offline, ya, setengahnya ke kampus, setengahnya tetap online. Nanti kita undi kah atau bagaimana? Tapi belum jadi. Ya, mungkin minggu depan kita akan coba. Kalian siap-siap, siapa yang mau datang ke kampus. Kerinduan tentang suasana kuliah di kampus itu pasti ada, ya. Tapi nggak bisa semua, harus setengah-setengah, ya, setengahnya di online. Nah, model pembelajaran kita ke depan akan seperti itu, ya. Ternyata setelah kita dilanda wabah pandemi seperti ini, ternyata kita bisa loh selenggarakan kuliah online, gitu kan? Ya, so tetap yang sudah rindu kampus, sabar-sabar ya, kita masih online mungkin sampai akhir semester, tapi kelihatannya mudah-mudahan Indonesia itu angkanya sudah tinggal 400 kasus per hari. Ya, 400 kasus per hari kalau 34 provinsi berarti tidak sampai 2 per provinsi. Ya, mudah-mudahan akan segera berakhir tahun depan kita dengan suasana baru di kampus, ya. Hari ini walaupun mendung, tadi saya bicaranya gitu ya, walaupun mendung karena kita tidak ada kegiatan di luar, ya, sudah ada masalah, ya. Masalahnya kita juga mendung ngeluh, panas juga ngeluh, so maunya apa, ya. Jadi kita harus mensyukuri segala keadaan karena dari kondisi yang ada kita bisa belajar, ya, bagaimana menghadapi kondisi itu. Oke, ya. Jadi tetap semangat lah saudara-saudara, ya. Nah, hari ini kita masih akan lanjut dengan materi UX design, ya, user experiences design. Kalau minggu lalu judulnya UI UX design karena pembahasannya tentang apa sih bedanya UI sama UX, ya, di mana posisinya UI, di mana posisinya UX. Apakah kita boleh milih UX saja atau UI, gitu ya. Tapi mudah-mudahan sudah jelas antara UI dengan UX, kalian sudah bisa membedakan. Ya, kalau kalian adalah desainer grafis misalnya, maka UI barangkali bisa jadi fokus, ya. Tapi kalau kalian adalah developer web, developer aplikasi, maka UX itu menjadi bagian yang penting yang mesti Anda perankan di situ. Ya, lebih bagus lagi kalau Anda UX-nya, Anda juga UI-nya. Jadi belajar tentang desain usability-nya, user experiences-nya, belajar juga tentang desain grafisnya. Gitu. Ya, mudah-mudahan paham ya, minggu lalu itu UI UX. Nah, hari ini kita fokus pada UX. Ya, kita fokus pada UX design, user experiences design. Sedikit mengulangi, ya, di mana dalam ini sudah ada materinya minggu lalu, ya, sudah kita bahas. Di dalam sebuah proses pengembangan perangkat lunak, ya, atau software proses, itu
ada tahapan. Ya, ada tahapan. Tahapan paling sederhana kalau di kuliah RPL itu pasti ada waterfall, ya. Tahapan paling sederhana itu 4. Ya, requirement analysis, design, kemudian development, lalu testing, gitu ya. Nah, 4 tahap itu kalau secara garis besar di semua proses itu sebenarnya ada, ya. Tapi nanti bagaimana 4 proses itu berjalan, ya. Ada yang requirement analisnya berlangsung seterusnya, ya, yang diterapkan di model-model agile development. Itu requirement analisisnya itu bisa berubah, ya, dan itu berlangsung terus, ya kan? Ada yang requirement analysis full dulu semuanya, baru kemudian masuk ke desain, semuanya selesai, baru kemudian development. Ada yang requirement analysis, desain, kemudian development dipecah ke dalam beberapa sesi, ya, beberapa tim, berapa unit kerja. Nah, itu juga untuk mempercepat yang kita kenal dengan rapid application development. Nah, dalam konteks UX design kita melihat dari sisi 2 tahap yang pertama, ya, requirement analysis dan desain. Jadi kalau saya lupa, harusnya saya gambarin yang waterfall yang 4 itu, ya. Ingat aja, buka lagi bukunya, catatannya dari dosennya kemarin, RPL, software design, ya, life cycle, gitu ya. 4 itu yang mesti kita ingat, requirement analysis, design, development, kemudian testing. Gitu kan? Nah, dalam requirement analysis dan design, itu menjadi fokus ketika kita akan membahas tentang user experiences. Ya, di sini. Ya, ini requirement analysis, identify problem. Kemudian dalam desain, ya, ada 3 poin ini yang mesti kita pahami, ya. Understand the problem, pahami dulu problemnya. Di sini ada kajian tentang akar masalah, ya. Kita melihat problem, tapi kira-kira memang akar masalahnya itu, gitu ya. Kita mesti menggali lagi, baru kemudian kita mendesain. Setelah kita paham problemnya, maka solusi apa untuk problem yang ada, ya. Kemudian rencanakan, komunikasikan solusi. Artinya, kita tidak serta-merta kita desain, terus langsung build. Ya, jadi UX itu bukan bilang, user kita butuh ini, user kita akan bekerja seperti ini, ya, user kita akan memahami alur proses seperti ini, tanpa pembuktian, tanpa pengujian. Ya, kalau kita cerita desain saja, habis desain terus langsung di-build. Ya boleh, ya, tapi kita akan membuang waktu, buang energi, ya, yang cukup besar ketika ternyata yang kita sudah bangun itu ternyata itu entah sebagian atau seluruhnya itu ternyata ditolak oleh user. Ditolak bukan berarti mereka nggak mau pakai, tapi mereka nggak bisa pakai, mereka nggak ngerti cara pakai, mereka udah bisa pakai tapi merasa ini bukan yang mereka butuhkan. Nah, itu yang bisa memvalidasi itu siapa? Kecuali selain user itu sendiri, gitu. Ya, maka tahap ini penting. Plan and communicate the solution. Ya, rencanakan dan komunikasikan solusinya. Artinya kalian harus membuat rancangan yang bisa dijadikan sarana komunikasi. Nanti dari situ baru bisa kita baru kita bisa tahu apakah ide kita itu cocok dengan yang dibutuhkan user. Ya, kalau misalnya ternyata tidak cocok, bagian mana yang tidak cocok itu yang kita modifikasi, kita tes lagi. Ya, itu communicate the solution. So, 3 bagian ini menjadi penting dalam UX design. Ya, jadi bukan cuma desain terus tiba-tiba langsung tampil gitu. Oke? Ini yang menjadi fokus, ya, dari sini.
Why? Mengapa? Untuk apa sih kita buat? Tentu itu adalah dasarnya adalah masalah. Ya, dasarnya adalah problem apa yang kita mau selesaikan. Ya, ada masalah apa di masyarakat yang mau kita selesaikan. Kemudian ketika kita memberi solusi, apa manfaatnya? Ya, apa yang menjadi apalagi namanya nilai yang bisa kita berikan kepada si pengguna, kepada masyarakat yang punya problem itu. Ya, lalu setelah itu baru kita masuk apa yang mau kita bikin. Ya, apa yang mau kita bikin ini sudah bicara desain. Ya, layanan apa saja, fitur-fitur apa saja yang mau kita berikan. Ya, baru kemudian bicara tentang bagaimana cara penggunaan, bagaimana penampilan, ini sudah UX, apa UI. Ya. Nah, hari ini saya mau kasih contoh ya, tapi setelah itu Anda harus langsung coba praktek. Ya. Kita lihat dulu bagaimana kita melihat problem. Ya. Saya ada, ini contoh kasus ini sebenarnya pengen saya ganti cuma nggak sempat. Jadi ini sudah berapa sesi, sudah berapa kelas desain itu contoh kasus yang saya berikan contoh di sini itu selalu sama. Ya, tapi kalian akan membuat yang berbeda. Ya, jadi yang berikut ini cuma contoh. Sering lihat ini? Sering lihat ini? Sering, Pak. Sering. Iya, Pak. Ya, pernah nggak kalian merasakan bahwa itu ternyata kalian butuh? Salah. Ya, adakah yang pernah memanfaatkan ini? Ada di antara kalian yang pernah memanfaatkan ini? Yang pernah aja yang saya tanya. Yang pernah ada? Angkat tangan kalau pernah. Pernah lihat, oke. Tadi sudah saya tanya, pernah lihat ya. Sering mah itu. Ya, sampai hari ini kalau kalian keluar juga begitu keluar rumah langsung lihat tembok kosong, pasti ada tempelannya. Ya, tapi ada nggak yang pernah pakai? Lihat saja, kata Jivon. Oke, sekarang begini. Tulis, kira-kira kenapa kalian nggak pernah pakai? Kenapa kalian, bukan tentang, artinya gini ya, nggak pernah pakai jasa si ini, bukan itu. Maksud saya, iklan-iklan ini menurut kalian itu, tadi pertanyaan saya, pernah nggak kalian mau manggil salah satu yang ada di sini gitu ya, yang pernah kalian lihat gitu. Kalau tidak, kira-kira kenapa tidak pernah? Tuliskan kira-kira kenapa tidak pernah. Belum butuh, oke, Franz, thank you. Tidak butuh, masih kurang meyakinkan. Oh, kata Helen, that's good, oke. Karena tidak butuh, kata Agus. Tidak butuh, lagi tidak ada masalah. Desain kurang menarik. Oh, penting juga desainnya. Tidak butuh, belum butuh, oke. Kurang meyakinkan, oke. Artinya apa betul kerja dia bagus gitu ya? Belum butuh. Ya, sebagian besar bilangnya belum butuh. Belum butuh. Nah, oke, ini udah. Ada yang belum? Silakan. Tapi saya kira jawabannya sudah lebih banyak yang bilang belum butuh. Ya, jadi kalau yang malas menjawab pasti belakangan bilangnya belum butuh. So, next. Ya, ketika kamu butuh, ya, ketika satu saat, ya, kalian ternyata butuh. Kira-kira nyari ke sini nggak? Tidak. Kenapa Januar tidak?
Kenapa tidak? Ayo, ada yang bisa ngasih alasan kenapa tidak? Karena meragukan keahliannya. Emang sudah pernah pakai? Cari di sosmed lebih baik. Oke, baca review. Oke. Ada lagi? Cindy, good answer. Ada lagi? Cari di sosmed lebih mudah. Ya, oke, lebih mudah. Apakah lebih cepat? Bisa bertanya sama keluarga yang sudah pernah. Oke. Rekomendasi kenalan, ya. Rekomendasi dari orang tergantung dari pemakaian. Nah, itu problemnya, ya, Ananda. Kita butuh, kita nggak pernah pakai karena kita butuh. Terus, kita berharap bergantung pada keluarga atau kenalan yang pernah pakai. Gitu ya. Tapi kan keluarga juga barangkali sama seperti kita, memang nggak pernah butuh. Iya kan? Nah, daripada keluar cari tiang listrik. Oke. So, ya, problem ini sebenarnya mereka itu cari kerja, kasihan. Ya. Jadi kalau kita jeli, ini mereka yang pasang di sini, mereka menjual jasa. Dengan harapan makin banyak iklan yang mereka pasang, ya, orang makin banyak yang makin besar peluang mereka dilihat dan makin besar peluang mereka untuk dipanggil ketika orang membutuhkan. Ya, ternyata tidak juga. Ada yang mengandalkan kenalan, ada yang mengandalkan sosmed. Ya. Nah, kalau pengalaman saya sekarang lagi butuh tukang kuras sumur. Ya, sampai hari ini saya belum dapat. Padahal saya ingat, saya pernah baca. Ya, saya pernah baca iklan yang seperti ini, tukang kuras sumur. Mau tanya sama keluarga rata-rata pakai pump. Kalaupun dia pakai sumur, dia belum pernah melakukan kuras sumur. So, sosmed saya belum nyoba sih. Ya, saya ingat saya pernah membaca ada kuras sumur. Ini ahli sumur. Saya nggak tahu ahli sumur ini bisa nguras apa enggak. Kemudian, sorry, ini fotonya foto lama ya. Ini masih nomor apa lagi? Ingat nomor ini? Masih nomor 74 itu kan ini apa? Fleksi ya. Ya. Jadi saya melihat ada problem. Ya, problem dari penyedia jasa ini ya bahwa ternyata iklan-iklan mereka itu dicuekin. Ya, iklan-iklan mereka itu nggak dilihat orang. Yang ada ngotor-ngotorin gitu. Jadi problem lingkungannya ya ini kotor, tembok bagus-bagus ditempelin. Ya, itu sama dengan musim kampanye. Musim kampanye partai itu sama dengan mereka-mereka ini. Ya, sama dengan sedot WC. Ya, tembok bersih-bersih ditempelin, tiang listrik mulus-mulus ditempelin. Padahal kan kalau tiang listriknya mulus cantik gitu. Ya, itu problem mereka. Problem kita sebagai pengguna itu adalah mungkin kita butuh satu saat. Ya, mungkin kita butuh satu saat. Tapi ketika kita butuh, kita nggak tahu pernah baca di mana, tiang listrik sebelah mana, ya, pinggiran jembatan sebelah mana, tembok kosong sebelah mana. Kita berjalan banyak tempat, ya. Saya beberapa kali ketemu cuci AC, ada mobil box cuci AC, servis AC, ya. Itu saya selalu lupa, tapi karena saya lagi mengemudi, pengen difoto, tapi nggak bisa karena saya juga sedang mengemudi. Kenapa? Ya, cuci AC itu paling sering kita pakai, paling nggak 6 bulan sekali, ya, atau setahun sekali. Ya. Nah,
Menurut saya ada yang bisa kita tawarkan solusi di situ. Ya, ada yang bisa kita tawarkan solusi di situ di mana kita bantu mereka untuk dibaca, untuk diketahui banyak orang, ya. Dan kita juga bantu calon penggunanya. Jadi ini adalah para penyedia jasa, ada pengguna. Jadi ada dua sisi, ada penyedia jasa, ada pengguna jasa. Penyedia jasa kita layani, kita catat, ya, dan kita bantu publish. Sehingga pengguna jasa yang entah kapan akan menggunakan jasa ini, setiap saat ada saja yang butuh, ya, itu tahu harus mencari kemana daripada cari tiang listrik, kata Helen. Ya, bagaimana kalau kita buka HP, buka website, ya? Pemikiran saya ini solusinya web. Ini solusinya web. Kenapa? Apa ya? Kalau ada aplikasi semacam ini kita perlu install. Dasarnya kan, kan saya tidak selalu butuh. Ya kan? Ngapain saya install? Kalaupun saya butuh, saya barangkali cuma butuh satu, ahli sumur. Saya nggak butuh sedot WC, saya nggak butuh ahli apa gitu. Ya, masalahnya kita tidak tahu besok kita butuh apa. Ya, nah karena kebutuhan kita yang langka, jadi kita tidak merasa berkepentingan untuk install. Jadi solusi mobile itu menurut saya nggak cocok. Solusinya adalah web. Yang penting web itu nanti domainnya harus gampang diingat. Jadi ketika kita lagi butuh layanan, kita butuh jasa, maka kita tahu web mana. Ya, di sana ada listing dari semua para penyedia jasa ini, ya, yang siap untuk ditelepon, dikategorisasi, ya, bisa di searching. Jadi orang pengguna jasa tahu dia mau kemana, nggak usah nyari tiang listrik, nggak usah nyari jembatan, nggak usah nyari tembok kosong, ya kan? Kemudian si pengguna jasa juga, penyedia jasa, tadi pengguna jasa ya nggak perlu cari tiang listrik, nggak perlu cari tembok, ya. Dan si penyedia jasa itu terbantu karena mereka berpeluang untuk dipanggil, ya kan? Nah, nilai tambahnya adalah karena ini sifatnya data, jadi data mereka itu yang disimpan bukan cuma nomor telepon, ya, bukan cuma nomor telepon, tapi data mereka bisa review bahwa siapa yang pernah menggunakan jasa si ini Jogja ya 0274, ini fotonya Jogja, ya. Siapa yang pernah menggunakan jasa si ini, atau misalnya kita searching, ya, ini bayangan saya, kita searching, kemudian dapat ternyata ahli sumur itu ini. Nah, berapa orang yang pernah pakai jasanya dan bagaimana reviewnya, puas apa enggak? Ya, sama seperti marketplace, ya, toko hijau, toko biru, gitu kan? Ya, itu sebenarnya toko biasa gitu. Kita kadang-kadang juga ragu kan mau beli online, ya, ragu apakah ini nanti kualitas barangnya seperti yang dijanjikan. Apakah ini nanti pengirimannya bisa cepat. Apakah ini memang barang yang berkualitas gitu. Ya, maka apa yang kita lihat, apa yang kita cari untuk dapatkan referensi memastikan bahwa barang kita ini recommended atau enggak. Pesanan kita itu recommended apa enggak. Apa yang kita lakukan? Sering belanja online? Halo? Sering. Oke, lihat review. Ya, lihat review.
Ya kan? Nah, di review itu kita bisa tahu apakah layanan ini pernah ada yang pakai jasanya? Apakah orang yang pernah pakai jasanya itu merasa puas? Ya kan? Kalau cuman begini kan, ya, kalau cuman begini ya bisa saja bahkan ada kecurigaan ini nomor HP tipu-tipu gitu. Ketika kita menelpon, nomor kita sudah tersimpan oleh mereka, kemudian dikirim SMS menang lotre lah, menang apa gitu ya. Ada yang juga takutnya seperti itu. Nah, ketika kita mengalihkan dari tiang listrik, dari tembok ke layanan berbasis online, ya, maka kita bisa kontrol data apa yang ada di situ dan kita bisa bantu mereka untuk menyediakan informasi ya bahwa layanan mereka itu sudah dipakai oleh berapa orang, sudah di review oleh berapa orang. Ya, kita menyediakan layanan kepada si pengguna jasa untuk memberikan review kalau mereka sudah pernah menggunakan jasa. Sehingga nanti searching-nya juga, pencariannya juga nanti diurut atau disusun misalnya berdasarkan mana yang favorit misalnya atau mana yang terdekat. Ya, itu atau mau dengan harga misalnya, mana yang termurah. Ya. Nah, itu contoh pemikiran solusi yang coba saya tawarkan ya, cuman saya belum pernah bikin karena saya butuh tim sebenarnya ya, untuk membuat untuk menghasilkan sebuah aplikasi berbasis web untuk membantu mereka. Ada problem lain, Pak, apakah mereka tidak gaptek? Iya juga, ya kan? Tapi pelan-pelan ya dunia akan bergeser, siapapun akan digeser. Ya, dulu kalau cerita ojek pangkalan, ya mohon maaf kalau misalnya ada yang Anda kenal dan pelaku ojek pangkalan, dulu juga mereka gaptek kok. Ya, sekarang tukang ojek modern sudah bisa pakai Google Map, order online, kan gitu. Iya kan? Nggak, itu juga satu proses kita bantu mereka supaya nggak gaptek terus. Ya toh? Sementara untuk device smartphone misalnya itu dari yang paling murah sudah ada. Ya, beda tipis dengan smartphone dengan handphone yang 16 tombol dari soal harga. Ya. Nah, pemikiran-pemikiran seperti itu akan mendorong kita menghasilkan sebuah solusi. Cuma apakah solusi itu nanti memang dibutuhkan atau tidak? Ya, yang saya cerita tadi itu ideal banget gitu ya. Ya, tapi itu pemikiran saya. Ya, itu pemikiran saya. Belum tentu. Barangkali dari kalian juga mengiyakan, oh iya ya, oh iya ya. Ya, tapi coba saya tanya sama si ahli sumur, si ahli sedot WC, apakah itu yang mereka butuhkan? Ya, coba saya tanya ke mereka yang mungkin akan menggunakan jasa. Ya, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, misalnya mahasiswa itu utamanya ibu-ibu, mbak-mbak, ya, yang kos misalnya. Tapi kalau ke tempat kos, dia kan nggak mikir sumurnya buntu, WC-nya buntu, tinggal lapor bapak kos kan. Ya, tapi siapa tahu ya ganti lampu misalnya nggak bisa, ada jasanya ganti lampu kan boleh. Ya, mau lebih jauh lagi install printer. Ya, install printer itu di kantor, pengalaman dari teman-temanmu yang KKLP, ya, di kantor-kantor yang ceritanya modern, ya, itu untuk install printer aja mereka telepon teknisi. Jadi mahasiswa kita yang kebetulan ditempatkan di teknisi itu jadi agak kelimpungan juga gitu. Ya, hampir tiap hari ada problem dengan instalasi printer. Nah,
Bagaimana kalau install printer itu kita masukkan juga sebagai salah satu kriteria? Artinya semakin banyak jasa yang bisa kita tawarkan, semakin besar manfaat dari aplikasi kita gitu. Lagi-lagi itu idealisme saya gitu kan. Ya, belum tentu. Maka yang harus kita lakukan adalah komunikasikan. Ya. Oh, sorry. Understand the problem dulu. Understand the problem dulu. Pastikan itu problem memang ada. Ya, pastikan dulu bahwa solusi yang kita rancang itu memang bisa menyelesaikan problem itu, bisa menjawab problem itu sebagian atau seluruhnya. Ya, nanti tahapan-tahapan ini akan lebih jelas. Saya sebenarnya mau ngasih teori tentang design thinking, tapi kayaknya nanti waktunya kita tidak cukup. Ya, tapi di kelas digital entrepreneurship itu nanti kalian akan dapat dan bahkan akan praktek, ya, akan melakukan simulasi design thinking yang lebih kompleks, ya, yang lebih yang lebih sungguh-sungguh lah, gitu. Ya, di sini kita cuman karena konteks kita itu adalah development, ya, desain web iya, tapi kita lihat pendekatan-pendekatan yang mudah aja dulu. Ya, takutnya nanti waktunya nggak cukup. Karena design thinking itu butuh paling tidak 4 pertemuan. Ya, 4 hari itu, satu hari apa, gitu. Ya, kalau memang mau studi kasusnya serius. Nah, di kelas di kelas digital entrepreneurship itu, kelas DE, itu Anda mendesainnya serius karena memang itu adalah produk yang Anda mau launching nanti. Ya, kalau di sini kita serius juga nanti nggak kepake sampai terus. Ya, kalaupun mau pakai terus ya nanti studi kasusnya bisa coba diuji lagi di kelas DE. Oke? So, kembali ke sini. Tadi adalah saya sudah sampai ke tahap apakah memang ini mereka butuh. Jadi, saya harus memperkirakan, ya, saya harus mencari orang untuk ditanya, apakah mereka butuh? Ya, apakah mereka menganggap ide ini bisa jadi solusi? Ya, tapi nanyanya itu bukan Pak, Bu, ada ide ini suka nggak? Ya jangan gitu nanti bias. Ya, kita tanya apakah memang Anda sering, Anda punya problem, Anda apa? Misalnya gini, Pak, Bapak pasang stiker di pohon di tiang listrik, itu pernah ada yang nelfon nggak? Misalnya, ya kan, Pak, Bapak alasan kenapa pasang di situ gitu. Ya, kita gali pertanyaan-pertanyaan seperti itu untuk memastikan bahwa ini bermanfaat atau tidak. Ya, Bapak kalau misalnya ada yang digital, kira-kira Bapak bisa pakai nggak? Bapak bisa ini nggak? Bisa kira-kira ada manfaatnya nggak? Gitu. Ya, kita lihat dulu apakah mereka memang punya problem gitu. Tapi kalau saya lihat ini kan menjamur nih ya di mana-mana tambah banyak selalu ada yang baru. Berarti kan satu ada kebutuhan, dua makin banyak jangan-jangan memang mereka pernah dapat order dari sini. Ya, kebetulan saja kita yang ada di sini 20 orang itu yang memang tidak pernah menggunakan ini kebetulan. Tapi ternyata barangkali di luar sana banyak yang pakai. Who knows? Sebelum kita melakukan survei. Pertanyaannya, siapa yang mau disurvei? Ya, maka tahap berikutnya adalah setelah kita lihat problemnya, kita mesti merumuskan apa yang disebut dengan istilah persona. Ya, persona. Persona itu adalah perkiraannya, karakteristik seperti apa dari pengguna layanan yang sedang kita pengguna solusi yang sedang kita rancang. Ya, jadi kita memikirkan tentang siapa penggunanya, seperti apa karakteristik mereka. Ya, setelah kita rumuskan seperti itu baru kita cari mana orangnya, kira-kira apakah orang yang seperti ini itu melihat problem ini dan butuh solusi kita gitu.
Ya, so next kita rumuskan ada yang disebut dengan persona. Ini contoh. Ya, ini contoh. Saya menganggap bahwa barangkali ini ada manfaat. Barangkali ini berguna. Buktinya itu udah habis ya. Ketika misalnya gini ya, ini analogi saja ya. Di pasar Butung itu banyak penjual kain. Ya, kalau kita bilang itu mereka laku nggak? Kenapa tiap hari tidak ada pembeli, tiap hari orang cuma lewat. Lah, mereka tetap eksis kan? Ya, mereka tetap buka tiap hari. Ya kan, penjual baju, penjual kain. Artinya, kalau memang tidak ada yang beli, barangkali hanya 1 minggu, 2 minggu mereka sudah hilang gitu. Ya, sama. Ini kenapa nambah, ini kenapa tambah banyak gitu. Artinya barangkali ada yang mendapatkan manfaat dari situ. Ya, ada yang merasa bahwa ini berguna. Sehingga kita yakin bahwa kalau kita bantu barangkali itu bisa membantu juga mereka gitu. Kalau kita rancang solusi pengganti untuk ini, barangkali itu bisa membantu mereka. Cuman kita harus melihat problemnya secara persis. Kepada siapa kita bertanya? Kepada calon orang yang menjadi target penggunanya. Waduh, susah Pak. Ya memang susah. Kita mesti pikirkan, kita mesti perkirakan kira-kira yang sering butuh ini tuh kayak gimana sih? Maka kita rumuskan yang tadi saya sebut persona. Ya, ini ada contoh, ada 3 orang. Ya, nama ini fiktif. Foto juga saya comot sembarang di internet. Ya, ini fotonya membantu. Ya, mudah-mudahan kalau video ini online, seandainya video ini sudah saya online kan, kemudian Anda adalah foto yang ada di sini, saya minta maaf ya Mbak, Bu, ya, saya cuma ngambil fotonya yang open ya, yang public domain di internet, saya pasang di sini buat contoh saja, ya, bukan bermaksud apa-apa. Nah, contoh nama misalnya, saya anggap Sabrina itu nama yang modern gitu ya. Ya, kalau nama di zaman saya kecil itu nama-nama teman wanita itu Ida, Wati, Rini gitu ya. Ya sekarang geser gitu ya. Sabrina, Keisha, wah kayak gitu-gitu loh nama. Ya, jadi saya anggap bahwa nama ini adalah mewakili milenial sekarang. Ya, milenial itu lahirnya tahun 2000. Kalau dia 20 tahun berarti lahir ini tahun 2001 gitu. Ya kan? Jadi ini saya anggap mewakili milenial. Ternyata milenial juga itu mungkin butuh gitu ya. Ya, karakteristiknya seperti ini. Mahasiswa program sarjana, tinggal di kos eksklusif, cerdas, berprestasi. Kadang-kadang orang kalau punya kelebihan di satu sisi, dia biasanya lemah di sisi yang lain. Ya, itu apa? Pernah disampaikan si siapa? Wendy temannya SpongeBob. Ya, kamu tidak bisa jadi expert di semua bidang, ya. Kalau kamu jadi expert di satu bidang saja, dan pasti tidak bisa jadi expert di bidang yang lain gitu ya. Jadi kalau ada kelebihan, barangkali kita juga punya kekurangan di sisi yang lain. Kalau dia cerdas berprestasi, misalnya mungkin dia nggak bisa pasang tabung gas, ya. Karena sederhananya gitu, ya. Saking kutu bukunya dia nggak pernah pegang tabung gas misalnya, gitu kan? Ya, aktivis kampus, mobilitas tinggi, nyetir sendiri, ya, tapi nggak bisa ngurus rumah, ya. Oh tidak, ini mandiri karena tidak suka menunggu dan terlalu bergantung pada orang lain. Artinya dia mau selesaikan masalahnya sendiri, tapi ketika dia tidak ahli atau tidak paham, ya barangkali dia akan cari orang. Contoh, motong rumput, ya.
motong rumput. Mungkin si Sabrina ini dia aktivis nyetir sendiri, tapi ketika motong rumput akhirnya terpaksalah dia minta tolong orang gitu. Ya, walaupun di sini saya memprediksi ini orangnya mandiri. Nah, untuk apa ini? Dari sini kita bisa memperkirakan yang mana karakteristik orang yang bisa kita dekati untuk kita wawancarai, untuk kita tanya, apakah Anda punya problem yang ini? Apakah Anda kira-kira butuh nggak ini? Kalau nggak butuh, kenapa? Kalau butuh, kira-kira apa saja poin-poin yang Anda butuh? Apa layanan-layanan yang paling sering Anda butuh? Ya, walaupun ini mandiri, tapi kan nggak mungkin dia kuras sumur. Iya kan? Ya, walaupun ini mandiri, tapi tidak mungkin dia bisa dia mungkin membersihkan sendiri WC-nya yang buntu gitu. Dia mungkin butuh orang cuci AC, atau bahkan mobilnya juga mesti servis di tempat misalnya gitu. Ya, nah identitas ini sama foto ini akan membantu kita mengenali orang. Ya, kadang-kadang kan ada kemiripan itu orang yang mirip muka-mukanya, cara berpakaiannya dan sebagainya, jangan-jangan dia juga mirip dari sisi karakteristik ini gitu. Ya, itu satu. Saya ketika aplikasi atau solusi yang saya buat itu launching, maka penggunanya itu seperti ini mereka. Ya. Nah, yang paling penting di sini itu adalah umur, jenis kelamin. Di sini saya tidak sebut jenis kelamin, tapi dari foto kita tahu jenis kelaminnya kan? Iya kan? Umur, jenis kelamin, pekerjaan. Ya, pekerjaan, pendidikan. Dari situ kita bisa dapat bayangan bahwa apa istilahnya? Kapasitas literasi dari si orang ini tuh sejauh mana. Ya, itu juga penting. Jangan sampai nanti kita bikin aplikasi tapi orangnya gaptek. Gitu kan? Ya. Nah, contoh kedua, ada ibu. Wah, ini Ibu Ayu. Ini nama pasaran banget gitu kan. Jadi bisa siapa saja. Maaf kalau ini videonya online, ada yang namanya Ibu Ayu, minta maaf ya. Ini buat contoh saja. Juga fotonya, kalau memang kebetulan ini foto Anda, minta maaf saya pinjem. Ya, contoh Ibu Ayu ibu rumah tangga 2 anak. Ya, lulusan S1, S2 dalam negeri. Ya, ASN. PNS ya, pegawai negeri. Kemudian suami bekerja juga, mandiri, ya, bisa bagi waktu pekerjaan kantor, rumah dan anak-anak. Tapi sama dengan si Sabrina, ya dia mungkin urusan potong rumput nggak bisa, ya sementara suaminya sibuk, ya cuci AC pasti nggak bisa, sementara suaminya mungkin sibuk, kan begitu, ya, oke? Tapi kalau istri saya yang jadi contoh di sini, nggak cocok. Kenapa? Karena bersihin AC itu saya sendiri, servis AC saya sendiri, ada AC mati, saya periksa sendiri, saya koreksi sendiri, hidup. Gitu ya. Apalagi saya pasang gas, saya bersihin halaman, potong rumput dan sebagainya, dia nggak butuh ya. Istri saya nggak butuh ini gitu ya. Kecuali kalau sedot WC ya atau sumur apalagi namanya kuras sumur. Kuras sumur saya yang butuh. Saya lagi nyari orang kuras sumur. Gitu ya. Nah, begitu pertimbangan-pertimbangan kita untuk menentukan persona. Ya, tapi yang paling penting adalah usia, pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin. Ya, itu. Nah, selebihnya itu adalah tambahan-tambahan untuk makin spesifik. Makin spesifik personanya, makin baik kalian nanti akan mendapati melakukan pendekatan kepada calon pengguna, calon user. Ya. Nah, contoh ketiga. Ya. Jadi yang 2 ini saya menduga, saya memperkirakan ya, bahwa ini adalah calon pengguna dari sisi pengguna jasa. Jadi yang bakal menelpon, yang bakal memanggil. Ya. Tapi kita jangan lupa kita juga harus menyediakan penyedia jasa.
seperti sebut saja merek ya, Gojek atau Grab, ya, mereka ini yang tukang teleponnya bakal manggil, tapi kan mesti ada drivernya, ya, mereka ini yang akan menggunakan jasa, ya, tapi kan kita mesti sedia drivernya juga. Jadi ada dua sisi pengguna saya dalam konteks ini ya, dalam konteks problem ini, ya. Satu adalah pengguna jasa dan satu adalah penyedia jasa. Contoh, saya kasih nama Bapak Sarman, bebas aja ya. Ya, 52 tahun, lulusan S1, wirausahanya servis panggil AC, sudah pengalaman 12 tahun, ada karyawannya, ya, dia belajarnya dari marketing produk AC, dan suka mengisi waktu senggang dengan main game online. Nah, apa ini penting? Lihat nih, ya, mengisi waktu senggang dengan main game online. Apa penting ini? Coba kita lihat lagi. Tadi, yang nempel-nempel di sini, kira-kira kalau dipindahkan ke teknologi IT, misalnya ke mobile, misalnya, atau web, apa mereka nggak gaptek? Apa mereka bisa pakai? Oke, kalau dia gaptek, maka dia bukan target saya. Kan begitu? Ya, ya. Kalau dia bapak tua, tukang gali sumur, ya, yang nggak pernah pegang HP, oke, dia bukan target saya. Ya, kecuali kalau ada orang yang mau mempekerjakan dia, kemudian dia misalnya si Pak Sarman ini, ya, mempekerjakan si bapak-bapak tadi, oke, ini yang jadi target saya. Ya, yang jadi target aplikasi saya adalah yang karakteristiknya seperti Pak Sarman ini. Ya, ada kok tukang gali sumur yang ternyata dia sarjana teknik sipil, ya, terus bisnis sampingannya adalah gali sumur, tapi bukan dia yang ngerjakan adalah tukang gitu, buruhnya dia, kan banyak yang seperti itu. Oke, sekali lagi yang punya foto minta maaf ya, saya pinjam dulu Pak. Hanya buat contoh. Yang kebetulan namanya sama juga minta maaf, hanya kebetulan aja sama. Ya. Oke. Jadi kita mendefinisikan calon user yang mau kita target itu seperti ini. Ini namanya persona. Dalam teori, dalam contoh-contoh, dalam metode-metode pengembangan startup, ini penting kita susun. Semakin spesifik, maka kita semakin mudah mencari orang-orang yang cocok dengan spesifikasi ini, cocok dengan karakteristik ini untuk kita wawancarai, untuk kita tanyakan tentang problem dan kemungkinan solusi yang kita mau tawarkan. Yang pertama problemnya dulu, benar nggak mereka ngalami itu? Kalau tidak, ya udah ganti orang. Tidak, nggak bisa ganti orang. Misalnya begini, kalian nanyain 10 orang, ya, apakah mereka dari 10 ini menganggap problem itu memang ada? Apakah Bapak Ibu punya problem yang terkait dengan? Ya, kalau ternyata 7 dari 10 tadi menjawab, ya, saya butuh, ya betul, ini ada manfaatnya apa buat saya, tapi masalahnya begini. Nah, 7 dari 10 mengatakan itu berarti problemnya itu memang ada. Ya, tapi kalau misalnya 7 dari 10 mengatakan tidak, 2 kemungkinan. Ya, 2 kemungkinan. Problem itu memang tidak ada, ya, jangan-jangan saya yang mengada-ngada, gitu kan? Ini sudah cukup buat mereka. Ya, kemungkinan kedua adalah kita salah mentarget. Ya, keliru mentarget. Kalau gitu, jangan yang seperti mereka. Kita coba cari persona yang lain. Kita coba merumuskan persona yang lain. Ya, ganti orang gitu. Ya, tapi target dulu misalnya 10 yang diwawancara dengan karakteristik yang sudah ada di sini. Ya, kalau misalnya di sisi pengguna sama penyedia jasa masing-masing 10-10. Ya, kalau mereka misalnya 7 dari 10 itu mengatakan tidak, artinya problemnya nggak valid, ya, maka ada kemungkinan memang itu problem itu kita mengada-ngada, ya, kita salah lihat, ternyata nggak ada masalah.
Atau jangan-jangan kita salah menunjuk orang gitu, salah mendeskripsikan persona. Ya, kalau kita bisa kita coba ganti karakteristiknya, kita coba bidik orang yang karakteristiknya berbeda. Ya, mungkin mahasiswi ini enggak, ya, tapi ibu ini iya. Ya kan? Nah, kemudian kita tes lagi, kembali ambil 10 lagi, ya. Kalau ternyata masih 7 atau lebih itu mengatakan tidak, berarti memang kita mengada-ngada problemnya. Ya, berarti problem itu nggak ada. Problemnya nggak valid. So, kalau seperti itu coba kita lihat problem yang lain. Coba kita rumuskan, kita lihat masalah-masalah yang lain yang ada di masyarakat. Jangan dipaksa. Ya, jangan dipaksa bahwa ini adalah problem. Ya, Pak, saya mau bikin layanan antar jemput sampah. Tunggu dulu, problemnya apa? Ya, problemnya emangnya masalahnya apa? Gitu. Ya, ini bisa Pak, ini nanti sampahnya bisa jadi duit. Oke, coba tanya dulu, orang mau nggak kayak gitu? Siapa yang mau ditanya? Rumuskan personanya. Gitu ya. Ternyata kalau misalnya 7 dari 10 itu mengatakan tidak, sudahlah sampah mah dibuang. Ya sudah, jangan dipaksa, itu berarti kamu melihat problemnya itu terlalu umum gitu. Ya, yang sebenarnya bukan problem, orang nggak nganggap itu problem. Ya udah ganti problem, no problem. Nggak, ganti problem, no problem. Ganti problem, nggak masalah. Gitu ya, paham ya sampai sini ya? Ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau diskusi dulu? Coba pahami dulu ya, ini bakal jadi tugas. Saya ngasih tahu sekarang. Paham? Nah, ini ada buku ya, The Joy of UX, User Experiences and Interactive Design for Developer. Di dalam ya di chapter 1 udah cukup ya, chapter 1 halaman 39 sampai 52. Itu di situ akan dibahas juga tentang persona. Di sana ada persona. Termasuk saran untuk mengambil foto ya, merumuskan ini. Itu saya ngikut dari buku ini. Nanti silakan Anda baca. Ya. Nah, sekarang tunggu. Saya mau ini susunannya enggak sih. Oke. Ini dulu ya. Ya. Kalau kalian sudah mendapatkan sudah validasi bahwa ternyata problemnya itu valid. Valid artinya memang ada kebutuhan. Ya. 7 dari 10 yang kalian tanya itu mengatakan ya, itu bagus kalau ada layanan dikit ini misalnya. Oh ya, memang saya punya masalah dengan yang seperti itu. Ya. Nah, kalau itu sudah dianggap valid, baru kemudian kita lihat kira-kira ya apa yang menjadi layanan dari aplikasi kita, apa yang akan menjadi layanan dari web kita. Ya, ini satu contoh, ini saya ambil dari buku contohnya. Ya, ketika kita mau bikin layanan pemesanan hotel, maka kita harus memikirkan dari sisi user, makanya disebut user stories. Ya, user maunya apa?
Misalnya, sebagai user saya mau melihat foto dari hotel. Saya mau booking hotel. Ya, tanpa harus ke lokasi hotel dulu gitu. Kalau sudah booking saya bisa batalkan. Ya. Nah, ini kan keinginan-keinginan user nih. Ya, bisa ketika wawancara di sini tanya memang nih, kira-kira seperti apa maunya? Ya, bisa apa, bisa apa, bisa apa. Ya. Jadi ini adalah bahasanya makanya di disebut ya disebut user story karena ini adalah keinginan user gitu. Jadi bukan keinginan Anda. Fitur itu lahirnya bukan dari Anda maunya ada ini, ada ini, ada ini. Ini sistemnya bagus kalau bisa begini, bisa begitu. Bukan Anda sebagai desainer yang menentukan, tapi user story. Usernya apa? Maunya apa? Ditanya ke user juga bagus. Ya, kalau ada aplikasi ini kira-kira mereka apa maunya layanannya apa saja. Bisa juga kita tentukan ya ada layanan ini, ada layanan ini. Kemudian diskalakan. Mereka sukanya seberapa sih? Ya, nanti yang tinggi nilainya itu yang kita jadikan fitur. Ya. Nah, kalau sudah punya user story ya, habis itu baru kita pikirkan ini adalah saringan dari user story. Ini beda kasus sih, ya ini. Ini untuk kasus yang tadi yang iklan tempelan itu, ya. Sorry, contoh ini agak nggak pas, tapi samalah bahasanya, ya. Sebagai pengguna jasa. Jadi ini bahasanya si Mbak Sabrina sama si Ibu Ayu, ya. Saya bisa mendapatkan jasa servis apapun yang saya butuhkan. Jadi ketika saya butuh servis AC, saya butuh kuras sumur, saya butuh perbaiki WC mampet, saya butuh cuci AC dan sebagainya. Apapun yang saya cari ada di situ. Gitu ya. Itu bahasa umumnya user kan suka gitu. Ya. Nah, bahasanya si Pak Sarman, ya, bahasanya si Pak Sarman sebagai penyedia jasa, mungkin akan bilang begini. Ya, saya ingin bisa menjual jasa saya. Saya bisa servis AC, saya mau jual. Saya mau umumkan di aplikasi itu. Ya, saya adalah tukang gali sumur, saya mau supaya orang tahu apa layanan saya. Ya, dan bisa order, bisa pesan, bisa panggil. Ya, saya adalah tukang apalagi namanya perbaiki mesin cuci, misalnya saya pengalaman perbaiki mesin cuci. Saya ingin orang bisa manggil saya dan saya layani gitu. Ya, saya bisa menjual jasa saya, itu bahasa umumnya. Ya, kita melihat ini dalam bahasa user, makanya disebut user story. Nah, ini adalah epic. Epic itu gambaran besar. Secara garis besar, ini adalah manfaat yang akan kita berikan kepada pengguna. Ini adalah keinginan pengguna yang akan kita jawab. Ya, epic itu kita kadang-kadang kalau mau bikin aplikasi itu berpikir, wah ini aplikasi bakal hebat. Hebatnya di mana? Gitu ya. Ya, hebatnya adalah semua servis ada. Kata siapa? Kata pengguna, bukan kata Anda. Ya, pokoknya siapapun yang mau jual jasa bisa. Siapa yang butuh? Ada penggunanya bilang begitu. Habis itu baru kemudian kita pecah, kita urai. Untuk bisa melayani ini maka kita butuh fitur ini, gitu. Ya, bisa mencari berarti ada searchingnya, ada kategorinya, ya kan? Kategorinya alat listrik, kategorinya rumah dan kebun, kategorinya apa gitu ya, ya kan? Memudahkan orang untuk mencari, karena pengguna ingin
mendapatkan servis apapun yang dibutuhkan. Nah, kalau banyak servis kan paling penting adalah pencarian dan kategorisasi. Apalagi bisa ditambahin, ini cuma 2 contoh saja karena ruangan. Ya, ini bisa lahir lagi ide yang lain. Ya, berangkat dari sebuah user story sebagai epic. Ya, artinya ketika saya membangun layanan ini, 2 poin inilah yang saya anggap epic, yang saya anggap dahsyat nantinya. Ya, nah di sisi pengguna yang Pak Sarman, ya, saya bisa daftarkan jasa servis saya. Ya, saya mau supaya layanan saya itu dipromosikan. Saya siap untuk menerima panggilan. Nah, habis itu nih pecah lagi nih untuk bisa pencarian nanti fitur apa. Ini adalah fungsional. Ini fungsional, ini fungsional, ini fungsional, ini fungsional. Ya, ini adalah fungsi, ini adalah layanan yang akan kita sediakan. Habis itu baru fitur. Pencarian itu fiturnya apa? Kotak search, result, gitu ya. Ranking misalnya dia ditampilkan sebagai hasil pencarian, diurutkan berdasarkan kepuasan pelanggan misalnya. Ya kan? Gitu. Menerima panggilan, bagaimana menelpon, bagaimana dilihat lokasinya dekat atau tidak. Ya, gitu. Jadi nanti ini bisa diurai lagi. Itu yang dimaksud dengan start with an epic and then iterate. Artinya habis ini diurai lagi. Oke? Ya. Nah, saya menyiapkan 7 problem domain. Di sini ada berapa mahasiswa? Di sini ada 22. Aduh. 22. Ya udah, nanti ada yang 4. Ya. Nanti ada yang berempat. Ya di sini cuma 2 sampai 3 orang. Ya. 22 dibagi 7 kan oh tidak. 22 iya 3 kan? 3 koma. Berarti nanti ada satu tim yang berempat. 2 sampai 3 orang. Ya. Kemudian pilih problem domain. Ya. Jadi satu problem domain ini satu tim. Kalian silakan ngatur. Ya, Ibu Ketua. Cek dulu. Tim A mau melihat problem domainnya di mana. Ya. Ini bukan layanannya, tapi layanan apa yang kalian akan buat dalam lingkup pendidikan. Ya, misalnya kelas online berbasis web, ya, layanan kelas bahasa Inggris, pembelajaran bahasa Inggris secara online, itu pendidikan. Ya, nah silakan Anda pikirkan problemnya apa gitu. Ya. Nah, problem domainnya satu tim milih, ini timnya ya. Timnya adalah 2-3 orang. Tiap tim pilih problem domain, tidak ada yang berulang. Ya, tidak ada yang berulang. Ya. Jadi nanti ada satu tim yang 4 ya, nggak apa-apa. Tunggu, kalau ya sama saja sih. Kalau misalnya ada tim yang berdua, berarti nanti ada 2 tim yang berdua, ya. Terus nanti boleh ngambil ulang gitu kan, ambil problem domainnya berulang ya, sama saja kalau kalian berempat satu problem domain gitu kan. Ya, jadi 22 orang bisa berempat, satu tim saja yang berempat. Ya. Problem domainnya pendidikan, lingkungan, kreasi dan seni, wisata, kuliner, hiburan, event. Waduh, yang kuliner nggak boleh pakai contoh yang kemarin ya, contoh praktikum ya. Saya mau bikin daftar menu se-Indonesia, nggak boleh. Ya, cari yang lain tentang kuliner. Oke, ya. Atau Anda mau bikin layanan streaming video momen-momen epic di MasterChef misalnya, ya kan? Itu masih terkait dengan kuliner. Ya, gitu. Nah, hiburan itu entertain, movie, apalagi TV,
Ya, gitu. Kemudian event ini layanan yang melayani konser musik, pembelian tiket, info pameran, ya, seperti itu. Oke, jadi kembali ke sini, silakan Anda nanti berkelompok 3 orang, ya, 2 sampai 3 orang, mungkin jadinya ini berubah ya, 3 sampai 4 orang, karena 22 dibagi 7 itu 3 koma. Ya kan, berarti ada satu tim yang berempat. Jadi 3 sampai 4 orang, ya. Kemudian pilih problem domain, lalu tentukan problem spesifik sesuai problem domain. Yang tadi saya bilang, lingkungan, ya, membersihkan, problemnya adalah menjemput sampah misalnya. Ya, menyediakan tempat sampah itu bukan problem domain dalam konteks web ya. Jadi kira-kira problem spesifik itu nanti kita bisa selesaikan dalam web, dalam aplikasi web. Nah, udah bisa kebayangkan ini kemana nih arahnya nih. Oke? Ya. Lalu kalau sudah tentukan yang spesifik, artinya ada subproblem di sini ya. Ya. Wisata misalnya, di mana nyari souvenir? Oke, itu kaitannya wisata. Ya. Wisata di Makassar misalnya, wisata di Sulawesi Selatan. Ya. Ada orang yang nggak tahu kalau ternyata di Maros itu ada karst, ya, Remang itu ternyata cantik gitu. Nah, itu kan perlu disosialisasi. Ya, mungkin sudah ada web yang seperti itu, tapi kita coba saja nggak apa-apa. Ya. Nah, itu adalah problem spesifik. Oke, kalau ini kan umum. Kalau kalian bikin lingkungan ya bisa tentang sampah, bisa tentang mangrove, bisa tentang atau mau bikin klub apalagi namanya klub bersih-bersih dan sebagainya itu juga bisa. Ya, lingkungan. Saya tuh pernah ada ide begini. Dia seperti sosmed, ya. Ketika kita lihat sebuah lokasi yang sampahnya berserakan, kita foto. Ya, kita foto, kemudian foto itu akan terpublis ke semua member, ya, dari yang pengguna aplikasi. Kemudian orang yang melihat foto itu, kalau dia melihat hal yang sama, maka dia akan ngasih tanda, apakah itu unlike atau simbol yang lain misalnya. Ketika unlike berarti kan lokasi itu dianggap merah, ya. Kalau ada yang menganggap enggak ini sudah bagus, maka dia like, gitu kan? Maka dia bergeser ke arah hijau. Nanti setelah direkap, ya, maka akan kelihatan wilayah kelurahan mana atau kecamatan mana yang paling hijau. Paling hijau artinya paling bersih, tidak ada foto sampahnya misalnya. Ya, kelurahan mana atau kecamatan mana di Makassar yang paling merah. Paling merah artinya banyak yang dislike karena banyak foto sampah yang diposting. Nah, fotonya itu begitu difoto tuh langsung upload, ya, itu data GPS langsung kebaca, jadi nggak bisa dibohongin. Ya, terus kita ngambil dari Google Map misalnya untuk batas-batas kecamatan. Ya. Nah, dari situ kita bisa mendorong kota kita bisa lebih bersih. Kenapa? Karena baik itu apalagi namanya tokoh masyarakat atau pemimpin wilayah RT RW itu akan sampai camat itu akan berusaha supaya wilayah mereka itu kelihatan hijau. Ya, skornya itu hijau. Nah, saya pernah punya ide seperti itu tapi saya nggak terusin. Ya, kalau ada yang mau silahkan. Oke? Paham ya? Ya. Habis itu setelah tentukan spesifik problem spesifiknya, maka rumuskan personanya. Ya, rumuskan personanya sampai ke sini. Ya, sampai seperti ini. Baca buku ini. Ya, makin detail makin bagus. Lalu lakukan interview kecil-kecilan. Ya, cari orang, mungkin keluargamu, mungkin temanmu, mungkin tetanggamu, ya, yang bisa ditanya 10 orang, yang bisa diinterview, apakah problem yang kalian lihat itu mereka alami? Ya, apakah problem spesifik yang kalian lihat
itu mereka alami atau tidak. Kalau ternyata 7 mengatakan tidak, ya berarti ganti ide, silahkan. Ya, setelah dapat yang memang problemnya valid, jadi mungkin kalian akan mengganti problem itu beberapa kali. Ya, kalau problemnya valid, maka rumuskan epic dan user story-nya. Ya, dari masukan user kalian bisa dapatkan rumusan ini. Habis itu pecah menjadi user story. Ini epic, ini user story. Habis itu nanti jadi fitur. Oke? Ya, jadi membuat layanan itu, baik itu web atau mobile, itu tidak serta-merta, saya mau bikin ini, terus langsung ngoding, langsung jadi. Ya, kenapa? Jangan sampai kita sudah membuang waktu, membuang tenaga untuk ngoding, ya, tapi ternyata yang kita bikin itu tidak kepake. Ya, tidak bisa tidak ada yang butuh. Jadi, kita mesti melakukan pendekatan, melakukan validasi problem dulu. Ya, problem validation. Supaya kita tahu persis bahwa ini ada masalahnya dan solusi kita adalah tepat untuk masalah itu. Ya, jadi bikin web itu bukan semata-mata soal tampilan, ya, soal gambar bagus, soal warna yang menarik, bukan. Ya, kita udah bikin gambar bagus, warna menarik, tapi orang nggak pernah pakai karena dia tidak butuh, ya mau di apa? Paham ya? Oke, so hari ini Senin, Jumat, ya, Jumat, paling lambat ya Jumat, itu saya mau kalian sudah buat ini, ya, info tim itu saya sudah terima paling lambat besok. Tolong Bu Ketua, ya, info tentang daftar timnya tolong kasih ke saya besok. Setelah Ibu Ketua ngasih ke saya, itu enggak boleh ada lagi perubahan tim ya. Ya, enggak boleh lagi ada perubahan tim. Jadi saya beri kesempatan kalian yang nyusun tim. Ya, kalau di Squid Game pilih timnya 10 menit, gitu ya. Pilih timnya 10 menit. Ini 2 hari. Oke. Ya, setelah timnya besok dikasih ke saya, maka tidak ada lagi perubahan tim. Nah, sampai hari Jumat kalian sudah ngerjakan ini untuk problem pertama. Kenapa problem pertama? Karena valid atau tidak valid, kalian harus tunjukkan ke saya. Ya, setelah interview ternyata problem yang kalian rumuskan itu tidak valid, jangan diganti dulu, tunjukkan dulu ke saya Jumat. Paling lambat Jumat. Ya, nanti saya bikinkan penugasan di Classroom ya, ceknya di Classroom. Oke, jadi paling lambat Jumat kalian sudah ngasih ke saya problem dan validasinya yang pertama. Jadi problemnya, personanya, kemudian validasinya yang pertama. Sampai epic dan user. Kalau tidak valid ya belum bikin ini ya, belum bikin ini. Jadi belum sampai di sini. Ya, belum bikin epic dan user story. Kenapa? Karena ini problem pertama, problem spesifik yang pertama, bisa saja nggak valid. Tapi saya mau hasilnya valid nggak valid, kalian kasih ke saya, kasih tunjuk ke saya. Ya, berapa orang yang kalian wawancara, kemudian jawaban mereka bagaimana, yang setuju berapa, yang tidak setuju berapa. Ya, apapun hasilnya. Misalnya kalian ngambil masalah tadi lingkungan, terus foto sampah kota misalnya, nggak tahu nanti judulnya apa. Ya, nah ternyata itu tidak valid. Oke, setor dulu. Ya, oke. Nanti di bagian kesimpulanmu bahwa ini tidak valid, nanti kasih keterangan bahwa akan diganti dengan ide baru apa. Ya, jadi yang pertama adalah valid nggak valid problemmu, tetap setor hari Jumat. Ya, satu dulu, jangan langsung ganti ya. Jangan bilang, Pak, saya sudah ganti, kemarin bikin ini, terus ternyata tidak valid, dan saya ganti. Enggak, saya mau lihat yang problem pertamamu yang belum diganti. Ya, kalau sudah valid ya syukur, itu yang bakal lanjut. Tapi kalau tidak valid, maka
Kasih lihat saya dulu yang tidak validnya seperti apa. Paham maksudnya? Ya, jadi belum ada yang bikin sampai sini ya, belum ada yang bikin sampai sini. Paham maksudnya ya? Halo, 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 halo. Pak, Ya, jadi sampai hari Jumat itu kita sudah ada interview orang. iya, bisa, bisa ya. Kan kalian bertiga, kan kalian bertiga, iya kan? Ada yang berempat, satu orang, satu kelompok, iya kan? Jadi dibagi tugas, satu orang wawancarai 4, ya, satu orang tetangga, satu orang keluarga, satu orang teman, ya, teman main bukan teman kuliah, teman nongkrong, satu orang, katakanlah 2 tetangga misalnya, ya 2, nah itu kan dapat 4 orang tuh, ya. Cuma memang ada apa, dianjurkan kalau bisa jangan orang dekat, ya. Cuman ya udah, kita buat contoh saja ini karena fokus kita nanti ke desainnya, ya. Kalau orang dekat kenapa? Kalau orang dekat itu kan mereka sayang kita gitu, ya. Mereka mau bantu kita. Jadi nanti jawaban dia yang mengarah ke benar gitu, mengarah ke valid, ya, demi membantu. Itu resikonya kalau kita nanya ke orang dekat, ya, artinya kita dapat datanya bias, ya. Paling aman itu adalah tanya, jangan ke orang dekat. Saya tahu kalau Ibu Ola itu ada penugasan di perkuliahannya, apa lagi namanya? Apa mata kuliahnya? Interpersonal, ya, interpersonal skill itu saya ingat ada tugas wawancara. Ya, kalian waktunya untuk menerapkan itu. Ya, keluar dari lingkunganmu, kemudian ketemu orang, tapi ketemu orang adalah orang yang memenuhi karakteristik persona yang kalian sudah rumuskan. Ya, hari ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Selasa, Rabu, Kamis, itu kalian sudah wawancara, bisa satu hari bisa 2 orang kan? Saya kira cukup. Ya, Jumat sudah ada hasil. Jumat sudah setor. Bisa ya? Jadi kita wawancara yang cuma 4 orang sih, Pak. Ya, tergantung strategimu. Siapa tahu mau jalan bareng-bareng terus ngewawancarain 10 orang, ya bisa saja. Bukan. Maksudnya berapa orang yang harus diinterview? 10, satu tim. 10 ya. Ya, karena kita mau dapat rasio itu berapa? 55 kah, 37 kah, 46 kah, gitu ya. Oke? Ya. Nanti di kesimpulanmu itu adalah ada informasi ini 37 setuju, 7 enggak setuju, 3 setuju gitu ya. Ya, ada problem atau ada sebenarnya ada cara merumuskan. Ya, ada cara merumuskan, tapi kayaknya nanti kejauhan. Ya udah, yang simpel-simpel aja dulu. Ya. Oke, atau nanti saya lihat dulu, saya lihat apa yang kalian lakukan sampai hari Jumat. Kalau memang butuh, saya kasih share. Saya kasih minggu depan materinya adalah kita bahas tentang bagaimana menyiapkan wawancara. Saya takutnya kalau misalnya kelamaan di sini gitu kan, waktu kita nanti habis, sudah bikin desain tapi sudah minggu ke-14 misalnya, atau sudah minggu ke-15 dan enggak sempat diimplementasi. Itu saya takutnya, jadi lagi hitung-hitung waktu. Nanti kita lihat. Oke ya? Ada lagi? Misi Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya. Pak, saya masih agak bingung. Maksudnya itu interview itu kayak memang Pak, kita keluar, kita rekam orangnya sambil bertanya ke orangnya, atau boleh lewat video online yang kita rekam, atau gimana Pak? Cara saya atur ya, silakan kalian bisa wawancara bagaimana caranya gitu. Oh iya. Ya, caranya, metodenya saya tidak atur. Ya. Nah, kalau ini mata kuliah digital entrepreneurship ya, semester depan kalian akan tempuh itu. Ya, itu metode wawancara juga kalian yang lakukan, tapi ketika metode wawancaramu salah, maka produkmu bisa salah.
Oh, iya. Gitu ya. Kalau di sini produkmu salah juga kan cuma ngetes, cuman buat latihan saja, ya kan? Gitu. Tapi kalau kalian mau lakukan dengan cara yang benar, yang baik, ya itu juga bagus. Gitu. Ya. Iya. Jadi untuk di sini metode wawancaranya mau online mau offline ya silahkan, saya nggak ngatur. Ya, termasuk saya masih bolehkan keluarga dekat, tetangga dekat gitu ya, walaupun sebenarnya itu nanti dapatnya bias. Ya, orang yang kalian wawancara itu karena kasihan, ya pengen bantu, maka dia jawabnya ya saja. Gitu ya, sehingga kalian dapat datanya bukan data yang sebenarnya. Kalau kalian mau hindari itu dari sekarang, that's good. Ya, Oke ya. makasih Pak. Oke, ada lagi? Pak, tidak butuh hasil dokumentasi. Ya paling tidak kau punya daftar pertanyaan, kau catat transkrip wawancaranya diikutkan, ya. Jadi pastikan wawancaramu tercatat gitu. Ya, bisa wawancara direkam dulu, nanti habis itu disalin. Ya. Oke, atau rekaman wawancaranya file audio juga bisa. Nanti saya saya atur supaya kalian bisa upload file audionya. Ya. Oke. Jelas ya? Ada lagi? Pak, ya. Kan ada 7 tadi. 7. Aha. Nah itu satu-satu ya. Gitu. Satu tim, satu problem. Ya, satu problem. Artinya lingkungannya soal pendidikan, soal lingkungan. Nanti di dalamnya detailnya mau untuk pendidikan itu masalahnya apa sih misalnya? Masalah jam sekolah atau misalnya termasuk jam bangun tidur, kalian mau bantu problem itu silakan. Ya kan yang kaitannya dengan pendidikan. Ya? Iya Pak, tapi tidak ada yang double itu Pak di antara tidak boleh ada yang double, jadi satu tim satu problem. Oh iya Pak. Ya, jangan sampai ada tim yang dua tim yang ngambil wisata misalnya. Kalaupun misalnya jadi tiga terus ada dua gitu ya, terus dua itu ngambilnya harus ngambil wisata gitu kan. Ya, nah kan belum mendingan satu tim 4 orang aja gitu ngambilnya wisata. Oke ya, nanti besok Ibu Ketua kasih saya daftar pesertanya ya di grup WA. Terus disebutkan bahwa tim ini siapa anggotanya dan lingkupnya apa. Oke ya, problem domainnya apa? Baik Pak. Oke, thank you. Ada lagi? Bisa minta tolong upload secepatnya nih Pak hasilnya. Kau screenshot mini supaya tidak jadi alasan. Karena banyak teman-teman yang masih belum mengerti Pak. Saya usahakan karena kalau sebentar kan kita ada kuliah dulu nih siang kan, itu nggak bisa sambil ngupload. Kalau ngupload dia makan bandwidth. Jadi nanti bentrok sama Google Meet-nya. Jadi praktis saya bisa ngupload nanti sore setelah kuliah. Baik Pak, makasih. Oke ya? Oke. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, ya nanti bisa tanyanya lanjut di grup WhatsApp ya. Oke, saya kira demikian. Ingat, besok sudah ada informasi ke saya tentang tim, anggotanya, dan problem domainnya. Ya, kemudian silakan Anda jalankan ini, ya, untuk nanti Jumat Anda bikin laporan singkatnya. Nanti saya tulis di Classroom apa penugasannya, bagaimana laporannya, dan bagaimana pembuktiannya. Oke ya? Iya Pak. Oke, saya kira demikian untuk hari ini ya. Silakan Anda jalankan dan mulailah belajar untuk merumuskan sebuah solusi terhadap sebuah problem secara benar. Ya, ini akan ada manfaatnya di mata kuliahmu berikut yang juga akan berdampak ke skripsi di program pengembangan digital entrepreneurship yang kalian akan tempuh mulai semester depan. Ya, kita latihan kecil-kecilan di sini. Oke ya, saya kira demikian. Insya Allah kita ketemu lagi nanti siang jam 1 di kelas praktikum desain web.
Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya hari ini. Sampai ketemu nanti siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat istirahat. Makasih Pak. Makasih, Pak. Terima Terima kasih, Pak. kasih.